Jika kalian ada waktu, coba dengar musik jazz deh. Mungkin bagi orang-orang awam, yang maksudnya tuh orang yang nggak pernah dengar musik jazz, ketika dengar musik jazz pertama kali, pasti mereka mendengar ada melodi-melodi dari salah satu instrumen yang rasanya kok kayak nggak pas atau kayak fals gitu. Nah, tetapi ini bukan fals atau nggak pas. Ini yang disebut penggunaan dari blue note. Bukan nada yang biru ya. Tadi saya sudah menjelaskan blue di sini melambangkan atau menyimbolkan tentang kesedihan. Nah, salah satu tangga nada yang biasa dimainkan dalam musik jazz itu menggunakan interval 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1. Nah ini ada nadanya A, C, D, D crash atau dis, lalu E, G, dan A. Nah, menurut Benward dan Sacker dalam tulisannya yang berjudul Music in Theory and Practice, menyatakan bahwa blue note adalah nada yang dinyanyikan atau dimainkan dengan pitch yang sedikit berbeda dari standar. Nah, hal ini dapat dianalogikan pada notasi di slide. Nada dimainkan pada nada dasar yaitu Do in C. Tangga nada Do in C terdiri dari nada C, D, E, F, G, A, B. Nah, pada slide atau pada gambar yang terdapat di slide ini, nada diawali atau dimulai dan diakhiri dari nada A, sehingga dapat diketahui bahwa tangga nada ini adalah tangga nada A minor, tapi bukan minor asli, minor harmonis, melodis ataupun sigana. Tangga nada pada slide dapat disebut tangga nada A minor blues. Yang menciri khaskannya adalah ada nada decrease atau dis. Nada decrease atau dis tidak ada dalam tangga nada C mayor atau A minor asli harmonis melodis. Nah, nada decrease atau dis pada gambar di slide ini dapat dikatakan blue note, karena dalam tangga nada C mayor nggak ada decrease, di minor aslinya pun juga nggak ada decrease. Nah, inilah yang disebut menurut Benward dan Sacker dimainkan dengan pitch yang sedikit berbeda dari standar. Nah, standar di sini adalah tangga nada mayor atau minornya, lalu ada nada decrease, nada di luar dari tangga nada C mayor atau A minor. Oke. Lalu pada slide berikutnya, nah ini ada history of jazz. Dari sini kita bisa melihat perkembangan jazz dari awal sampai yang terbaru. Lalu juga ada jazz family tree dari perkembangan jazz juga. Kalian juga bisa googling, banyak di internet kok. Dari sini kalian bisa melihat perkembangan jazz dari setiap eranya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas jazz pada era Dixieland dan swing. Kenapa hanya membahas 2 era saja? Karena kalau membahas semuanya kebanyakan. Enggak, karena kita mau nggak mau kita harus mengkorelasikan dengan mata kuliah kita yaitu musik pop. Nah, kedua era ini menurut saya menarik karena perkembangan teknologi sudah ada di era Dixieland hingga boomingnya di era swing, yang menjadikan musik jazz menjadi musik popnya Amerika. Dan perlu kita tahu bahwa jazz diciptakan
oleh orang Afro-Amerika yang memiliki ciri khas atau memiliki karakteristiknya, yaitu nafas dengan spiritual atau keyakinan atau keagamaan, lalu musikalitasnya orang Afrika yang diaplikasikan pada alat musik Eropa. Ciri khas musik jazz yaitu ada swinging atau rasa mengayun. Itu biasanya bisa diaplikasikan kepada notasi itu triol. Tuaga, 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 tuaga. Tapi diambil 1 dan 3-nya aja. Tuaga, 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 tu, gatu, gatu, gatu. Nah, seperti itu. Dan juga ada blue note juga. Oke. Nah, kita masuk ke era Dixieland. Oh ya, satu lagi. Ciri khas musik jazz adalah adanya improvisasi. Nanti kita akan bahas. Oke. Nah, jazz berkembang. Nah, di era Dixieland ini industri rekaman dalam bentuk piringan hitam sudah melanda Amerika. Kita bisa lihat di slide, ada Original Dixieland Jazz Band. Nah, band ini merupakan band jazz pertama yang merekam hasil karyanya. Dalam buku Encyclopedia of Record Sound yang diedit oleh Frank Hoffman mengatakan atau menulis bahwa pada tanggal 26 Februari 1917, Original Dixieland Jazz Band yang seluruh personil kaum kulit putih menjadi band pertama yang merekam hasil karya musiknya. Dilihat dari historisnya, meskipun sistem perbudakan telah dihapus pada tahun 1865, tetapi orang-orang Afro-Amerika masih dianggap sebelah mata oleh kaum kulit putih. Sehingga akses untuk berkarya ya masih belum bebas. Menarik ya. Yang menemukan atau menciptakan musik jazz adalah orang negro atau orang Afro-Amerika. Tetapi yang pertama kali merekam musik jazz adalah orang kulit putih. Ya, biasalah, kaum borjuis selalu memiliki peluang lebih besar dari kaum proletar. Nah, tadi kita melihat bahwa dalam slide ini sudah dituliskan Original Dixieland Jazz Band, itu menggunakan kata JAZZ. Nah, kalau kita ke slide yang kedua tadi, dikatakan bahwa pada tahun 1924 Mayer Davis, seorang penyiar radio, menggunakan ejaan JAZZ untuk pertama kalinya. Itu menurut Henry Martin dan Keith Waters dalam bukunya yang berjudul Jazz: The First 100 Years. Lalu menurut CNN Indonesia mengatakan atau menulis bahwa situs UNESCO menulis atau mencatat kata jazz sendiri sudah masuk kamus pada tahun 1912. Nah, jadi pertanyaan kita, kok bisa beda sih, kok beda 12 tahun sih? Nah, sudah terjawab dari gambar ini. Band ini rekaman 1917, Original Dixieland Jazz Band. Sudah menggunakan kata JAZZ pada tahun 1917. Kalau mengikuti apa yang dikatakan Henry Martin dan Keith Waters dalam bukunya Jazz: The First 100 Years, ini tahun 1924. Tetapi kalau dari CNN, UNESCO mencatat, ya, CNN Indonesia menulis bahwa UNESCO telah mencatat memasukkan kata jazz dalam kamus tahun 1912. Jadi kemungkinan besar kata jazz JAZZ digunakan
itu pada tahun 1912 yang sudah ditetapkan oleh UNESCO. Karena apa? Karena 1917 original Dixieland Jazz Band sudah menggunakan kata JAZZ. Oke, sip ya. Jadi pertanyaan kita yang tadi di awal sudah terjawab. Nah, di tahun yang sama, yaitu di tahun 1917, semua tempat-tempat hiburan dan kafe-kafe di New Orleans ditutup karena banyak terjadi tindakan kriminal. Ya, tidak bisa dipungkiri pada saat itu masalah mengenai rasisme di Amerika masih kuat. Hal ini mengakibatkan tempat-tempat yang mau menerima orang Afro-Amerika terbatas jumlahnya. Dan musik jazz kala itu hanya diperdengarkan di lokasi-lokasi tertentu seperti klub malam atau rumah-rumah pelacuran. Kalau sekarang kan enggak, musik jazz didengar, pasti musiknya kaum borjuis nih, pasti kita dengar musiknya di hotel-hotel atau kafe-kafe yang mewah. Aneh ya, asik ya. Dulu di setelnya dimainkan musik jazznya di klub malam atau tempat pelacuran, atau bisa juga disebut tempat-tempatnya kaum proletar. Sekarang musik jazz dimainkan di tempat-tempat orang-orang kaum borjuis. Bahkan musik jazz dikatakan musik kaum borjuis karena apa? Ya sering dimainkan di tempat-tempat yang mewah. Nah, di sini juga menurut tim CNN Indonesia pada tulisan yang berjudul Hari Jazz dan Perayaan Musik Perjuangan Kaum Minoritas ditulis bahwa orang Amerika yang tidak menyukai musik jazz menyebut musik jazz ini sebagai the devil music atau musik iblis. Nah, sehingga para musisi jazz yang ada di New Orleans pergi mencari tempat yang mau menerima musik jazznya mereka. Karena apa? Ya untuk bertahan hidup. Mereka membawa musik jazz menyelusuri sungai Mississippi terus ke arah utara hingga sampai ke Detroit. Di tahun 1920, musik jazz telah berkembang di New York, Chicago, Memphis dan kota-kota besar di Amerika Serikat hingga akhirnya meluas ke seluruh dunia seperti saat ini. Nah, salah satunya Indonesia. Di sesi lain kita akan membahas mengenai masuknya jazz di Indonesia sampai perkembangannya. Tapi kalau kalian mau membaca, bisa kalian ke perpustakaan UGM atau melihat jurnal UGM, jurnal PSPSR, Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa. Ada tulisan saya, tesis dan jurnal saya, atau disebut juga tugas akhir, yang membahas mengenai pembentukan habitus musikal pada komunitas jazz Jogja pengisi album kompilasi. Nah, dalam tulisan saya itu atau tesis saya atau tugas akhir saya itu ada membahas mengenai perkembangan jazz di Indonesia hingga masuk ke Yogyakarta dan komunitas jazz Jogja hingga hasil produksi mereka yaitu album kompilasi.